Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terbilang sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa seperti biasa kalian cek deskripsi video. Di situ ada nomor admin untuk pembelian baju koko Alkodi, dan juga ada link untuk pembelian parfum Kamuni, parfum rakyat, parfum Sultan harga merakyat. Ya, dan juga ada nomor admin untuk pendaftaran haji dan umroh. Ya, sudah ada paket Titian Barokah yang bisa kalian ikuti, paket reguler yang luar biasa, aman, barokah, terpercaya. Langsung dicek deskripsi. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Masih seputaran tentang peristiwa ini. Nah, itu yang dilingkari itu namanya Usman Ali ya, Kiai ya, Kiai. Dan ini peristiwanya si Miftah ini. Ya, yang disebut Gus Miftah. Ya, Gus Miftah ini kan salah satu staf presiden ya, ada utusan khusus atau apa namanya gitu. Pokoknya dia pegawainya presiden gitu. Nah, ini memang apa ya, menjadi perhatian rakyat banget gini. Kok bisa Presiden Prabowo itu memperkerjakan orang yang seperti ini gitu. Ya, mestinya kan dia itu ya paling tidak mencerminkan akhlak gitu. Dia kan sekarang juga termasuk penikmat pajak ya, ya kan? Miftah ini termasuk penikmat pajak dong, ya. Dan ini membuat Prabowo itu marah besar guys, ya. Jadi Gus Miftah ditegur Prabowo nih, ya. Judulnya beritanya itu Gus Miftah ditegur sama Prabowo. Cuman kadang-kadang netizen masih bertanya-tanya itu, ini ditegur doang nggak dipecat gitu ya. Kita baca deh ya, kita baca beritanya. Tapi sebelumnya gue rakap dulu rokok gue ya. Oke, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, pendakwa yang juga utusan khusus presiden, kembali menjadi sorotan publik setelah mengolok-ngolok penjual es teh manis Sun Haji. Perbuatan Gus Miftah itu bahkan sampai membuat Presiden Prabowo Subianto turun tangan dengan memberi teguran. Iya, kalian termasuk yang nerima cuman ditegur atau mau dipecat gitu? Hah? Soalnya di medsos itu semuanya minta dipecat Miftah. Peristiwa olok-olok itu terjadi saat acara sholawatan di lapangan DRH Supardi Sawitan, Mungkit, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Ucapan Gus Miftah pun sontak beredar viral dalam bentuk video. Video yang beredar itu merekam momen Gus Miftah mengumpat ke penjual es teh. Dalam potongan video viral terlihat awalnya Gus Miftah bertanya dan melontarkan kata umpatan. Nah, mungkin dia juga nih, tadi kan ada minta maafnya Miftah ya. Mungkin juga dia minta maaf setelah ditegur Prabowo ya. Hah? Es teh muji oke ra? Masih, ya kono didol goblok. Nah, itu ya, es teh kamu masih banyak atau tidak? Masih, ya sana dijual goblok gitu ya. Ucap Gus Miftah dari atas panggung, sontak para jemaah tertawa. Dolen disingko oleh arung bayu wes takdir. Kamu jual dulu, nanti kalau belum laku ya sudah takdir gitu. Sambung Gus Miftah. Saat itu kamera menyorot ke sosok penjual es teh
Pria berpeci yang menjunjung kayu alas dagangannya di atas kepala. Ya, itu memang melas banget itu ya. Pernyataan Gus Miftah ini pun lantas menuai sorotan dan kritikan. Bahkan pernyataan tersebut sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Nah, bagus Pak Prabowo, bukannya mungkin marah. Tuh buat Husin Tuban, Zaidan. Nah Prabowo itu salah no, bisa, ayo. Ayo, Husin Tuban berani nggak nyala no Prabowo? Ayo. Ayo. Zaidan yang nyebokin tuh, berani nggak nyalain Prabowo? Ayo. Prabowo tegur Miftah. Teguran Prabowo kepada Gus Miftah disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan PCU Hasan Nasbi. Dia menegaskan Presiden Prabowo Subianto sangat menjunjung adab kepada siapapun. Kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan ikut menyayangkan kejadian yang kurang baik yang terjadi belakangan ini. Dan itu melibatkan utusan khusus Presiden Republik Indonesia, kata Hasan dalam video yang dibagikan ke wartawan Rabu 4 Desember. Ya, ada juga itu videonya ya. Dan perlu kami tekankan di sini bahwa Presiden Prabowo sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun, terhadap rakyat kecil, pedagang kaki lima, terhadap nelayan, terhadap petani, terhadap siapapun lanjutnya. Hasan menyebut Prabowo pernah berpidato yang menyatakan sangat menghormati para pedagang kaki lima, petani, nelayan, serta semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka. Hasan juga membeberkan kerja kabinet yang saat ini tengah berupaya meringankan beban masyarakat. Itu nanti videonya Pak Hasan ini gue setel di belakang aja ya guys ya. Hasan mengatakan Prabowo sudah memberikan teguran kepada Gus Miftah lewat Seskap Teddy Indrajaya. Prabowo meminta Gus Miftah meminta maaf langsung kepada Sun Haji. Kan disuruh minta maafnya. Ayo Husin Tuban, Zaidan yang kemarin nyeboki itu, ayo sekarang tegur Prabowo juga kalau berani. Presiden sudah memberikan teguran. Oh ya, udah nih langsung ya. Oh ini baca. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin, ujarnya. Hasan mendapat informasi bahwa Gus Miftah sudah mendatangi langsung kediaman Sun Haji di Desa Banyusari, Magelang. Hasan berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik, keadaan bisa kembali menjadi baik, dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Amin. Ya. Nah ini, Prabowo juga marah nih. Husin Tuban berani nggak tuh? Negor Prabowo. Ayo, Zaidan. Itu, tegur Prabowo itu. Bilang, itu metode dakwah. Miftah begitu. Ayo, Prabowo juga marah nih sama Gus Miftah. Husin Tuban sama Zaidan berani nggak tuh negur? Ayo. Bahkan Bapak Sun Haji menyatakan ingin melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari, ujarnya. Hasan mengingatkan hal ini bisa dijadikan pembelajaran bagi semua unsur pemerintahan. Ia meminta semua pihak berhati-hati dalam berucap dan bersikap kepada masyarakat. Bagus. Kami semua tidak hanya utusan khusus Presiden mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kejadian ini. Bahkan kita memang harus hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, dalam menjaga sikap, apalagi terhadap rakyat kecil yang sedang berjuang, yang sedang memeras keringat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari, ujarnya. Benar. Dan ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga, tidak hanya bagi utusan khusus Presiden, tapi buat kami semua di kalangan pemerintahan, lanjut Hasan. Bagus Pak Hasan. Ya, bagus Pak Hasan. Prabowo tak sepakat dengan pernyataan Gus Miftah. Tak hanya itu, Prabowo juga ternyata menekankan tidak sepakat dengan pernyataan Gus Miftah terhadap Sun Haji. Hal itu disampaikan oleh Ketua PASI Gerindra Grabak yang sempat berkunjung ke kediaman Sun Haji. Momen kunjungan utusan Gerindra tersebut diunggah di akun Instagram resmi Partai Gerindra @Gerindra. Dilihat Detikcom Rabu 4 Desember. Dalam video yang diunggah tersebut tampak salah satu perwakilan Partai Gerindra yang disebut Ketua PASI Gerindra Grabak menemui Sun Haji beserta keluarganya di kediamannya. Saya diutus dari admin Gerindra yang dari Jakarta. Adminnya Bapak Prabowo langsung. Tadi langsung telepon saya disuruh temuin Bapak. Bapak Prabowo tidak sepakat jika ada kata-kata seperti itu, ucap Ketua PASI Gerindra Grabak seperti dalam video. Nah, ayo, Husin Tuban, Zaidan, tegur Prabowo. Itu, Prabowo juga marah sama Miftah. Ayo.
Kemudian dalam kesempatan itu Ketua PAC Gerindra Gerabak juga menyerahkan titipan untuk modal usaha Son Haji. Ini ada titipan dari adminnya Bapak Prabowo untuk modal usaha Bapak. Imbuhnya. Son Haji lantas menyampaikan terima kasih atas perhatian dari Prabowo dan Partai Gerindra. Dia juga mendoakan Prabowo selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Terima kasih sekali untuk Pak Prabowo sudah memberi saya modal usaha. Semoga uang ini dapat berkah dari Allah SWT untuk saya dan begitu juga Bapak Prabowo banyak keberkahan, ujar Son Haji. Amin, amin. Nah, ya kan? Nah ini presiden bener begini. Nah, benar ini. Bukan dibenarkan kalau anak buahnya salah. Nah itu buat Hussein Tuban, Zaidan, cebokin tuh Miftah. Berani nggak negur Prabowo kalau begini? Ayo. Nah ini ada potongan video Prabowo, ucapan Prabowo nih. Potongan aja ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingatkan ini. Saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Betul. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Nah, betul Pak. Nah, kita dukung Prabowo. Ini yang model Hussein Tuban, Zaidan, Bella ada tuh. Bella ada tuh. Bella, ayo. Dan videonya dari kepresidenan yang ini, itu nanti dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini nanti gua taruh di belakang aja, tadi udah kita baca dari berita ini. Intinya, perbuatan Miftah ini salah. Presiden aja negur. Buat orang-orang kayak Hussein Tuban, Zaidan, udah jangan nyebokin. Jangan sok ngebela lu. Salah. Dan Miftah sendiri itu masih banyak nih. Prabowo udah negur begini. Dan cuma negur. Masih banyak yang berharap dipecat. Kalian berharap yang mana guys? Berharap dipecat atau ditegur aja nih? Komentar yang baik di bawah. Sekali lagi buat Hussein Tuban, buat Zaidan, no. Masih mau nyebokin lu. Berani lu negur Prabowo. Prabowo juga marah nih. Ayo kalau berani. Gue tunggu deh video no. Bikin Zen, bikin Dan. Klarifikasi tuh. Negur Prabowo. Pak Prabowo nggak boleh gitu dong. Berani lu. Gue Bapak Aldo pamit dulu. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys jangan lupa cek deskripsi video. Di situ ada nomor admin untuk pembelian baju koko Al-Qodi, ada link untuk pembelian parfum Kamuni, dan juga ada nomor admin untuk pendaftaran haji dan umroh buat kalian yang mau ibadah haji dan umroh di tanah suci Makkah dan Madinah. Cek deskripsi sekarang. Dan videonya Pak Hasan ini ya namanya. Nih, kalian tonton sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Saya membuatkan video ini untuk merespon permintaan dari teman-teman media televisi untuk menanggapi berita yang viral 1-2 hari terakhir ini. Kami dari kantor komunikasi kepresidenan ikut menyayangkan kejadian yang kurang baik yang terjadi belakangan ini, dan itu melibatkan utusan khusus Presiden Republik Indonesia. Dan perlu kami tekankan di sini bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun, ya, terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayan, terhadap petani, terhadap siapapun. Beliau pernah berpidato yang menyatakan bahwa beliau sangat menghormati para pedagang kaki lima, para petani, para nelayan, semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka, memeras keringat, ya, mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan keluarga mereka. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin
terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Sun Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video Bapak Sun Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik, keadaan bisa kembali menjadi baik, dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan Bapak Sun Haji menyatakan ingin melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Dan kami semua, tidak hanya utusan khusus Presiden, mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kejadian ini, bahwa kita memang harus hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, dalam menjaga sikap, apalagi terhadap rakyat kecil yang sedang berjuang, yang sedang memeras keringat untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Dan ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga, tidak hanya bagi utusan khusus Presiden, tapi buat kami semua di kalangan pemerintahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Al-Qodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Qodi sekarang juga.